pemirsa, Anda menyaksikan Sosok Pekan Dedi di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Maria Segaf. Nah, kita tahu bersama pemirsa kemarin gelaran KTT G20 berlangsung dengan sukses, bahkan diklaim sebagai presidensi G20 terbesar sepanjang sejarah. Nah, sosok yang satu ini akan kita ajak berbincang, ini merupakan salah satu sosok suksesnya gelaran G20 kemarin. Namanya pun juga santer disebut-sebut sebagai capres dalam Pilpres 2024 nanti. Menarik untuk kita ajak berbincang, langsung saja kita coba sapa, kita kentuk dulu gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia, Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kabar sehat Pak Erlangga? Alhamdulillah. Sehat. Boleh kita sambil jalan santai ya Pak ya, kabar sehat. Tapi saya mengucapkan dulu nih Pak, selamat. Karena Pak Erlangga ini, pemirsa, sebagai Ketua PB Wushu, yang hari ini juga terdapat kejuaraan dunia Pak ya? Kejuaraan dunia 6 junior. medali emas. 6 medali emas. Dalam Selamat 2 hari. atas prestasinya Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih. Tapi jangan berbangga dahulu Pak, karena saya juga akan mengucapkan turut berduka cita karena jagoan Pak Erlangga di Piala Dunia kemarin kalah Spanyol 3-0 lawan Maroko Pak Erlangga. Iya, karena memang Spanyol itu sudah terkenal di mana-mana. Jadi kampanye dilarang merokok itu ada di mana-mana. Sehingga ya Maroko mendapatkan support. Dan kedua, dia itu ada penyelundup Spanyol. Apa tuh Pak? Karena kipernya itu adalah kipernya Spanyol. Jadi dia sudah tahu pemainnya Spanyol, dia nggak getar. Waduh, sehingga pahlawannya memang kipernya Spanyol. Nah, jadi tetap Spanyol di hati ya, walaupun kalah 3-0 ya Pak ya. Iya. Nah, tapi sebelumnya kalau ketemu Pak Erlangga, ini wajib berpantun dulu. Jadi saya sudah siapkan pantun Pak, 3 hari 3 malam khusus untuk Anda. Ya. Bunyinya begini, kalau cari pasangan harus yang bikin bangga. Cakep. biar tiap hari kerjaannya nggak hanya mengeluh. Cakep. Hati ayah senang ketemu Pak Erlangga, salah satu sosok yang sukseskan G20. Ini dia. Terima kasih. Jadi kita juga ada pantun. Waduh, udah siap juga untuk ternyata. menyambut G20. Siap. Ya. Makan telur puyuh sampai kekenyangan. Waduh, cakep. Memang G20 membanggakan. Nah, itu dia, baru mau ngomong. Ini juga ada gunungan G20 juga ya Pak ya? Iya. Oke, jadi kalau ngomong-ngomong soal G20 Pak, kemarin apa manfaat yang bisa kita ambil Pak untuk Indonesia setelah gelarannya cukup sukses begitu ya, bahkan juga mencuatkan Leaders Declaration juga, spesifik di bidang ekonomi? Ya, pertama tentu multiplier kepada kegiatan itu sendiri luar biasa. Contoh infrastruktur di Bali, itu dilakukan perbaikan mulai dari jalan, kemudian juga jalan tol, penghijauan, trotoar dan yang lain jumlahnya sampai 800 triliun. Nah, itu konkret untuk di Provinsi Bali. Kedua, trust terhadap Indonesia itu tinggi sekali. Dan itu terbukti ya Pak ya? Dan itu terbukti. Dan ketiga, sukses penyelenggaraan. Kemudian sukses juga deklarasi, karena deklarasinya itu semua tidak mengira. Betul, sempat diragukan bahkan sempat Pak. diragukan. Ya. Jadi itu menjadi berhasil. Kemudian ada investasi yang dikomit. Jadi ada mengenai Just Energy Transition Program, itu $500 juta. Kemudian ada Partnership for Global Infrastructure Investment, itu investmentnya bisa sampai 600 billion. Kemudian juga ada ASEAN Zero Emission Community, nah itu juga sekitar 500 juta. Jadi banyak investasi yang didorong dari situ. Itu dia, jadi manfaatnya begitu besar, terutama juga di bidang perekonomian. Tapi kalau kita ngomongin soal ekonomi Indonesia Pak, sempat juga ingat kemarin Pak Jokowi sempat bilang, hati-hati ini akan ada resesi di 2023. Tapi tenang, perekonomian Indonesia juga cukup positif begitu Pak. Betulkah demikian? Bagaimana kekuatan perekonomian kita Pak Erlangga? Balik lagi, jadi take away dari G20, Just Energy Transition itu untuk Indonesia $20 billion. Itu kan komitmen investasi. Kedua, kita lihat bahwa ekonomi ke depan hampir menurut IMF semua diturunkan ke level pertumbuhannya 2,7 sampai 3%. Tapi khusus untuk Indonesia rata-rata mereka 4,7 sampai 5,1%. Wow. Jadi mereka semua melihat Indonesia masih positif. Sehingga tentu bahkan kita tumbuhnya 2 kali dari
global. Target global ya Pak Dari ya. target Oke. global. Kalau saat ini kan paling tidak tolong betulkan saya jika salah Pak. 5,72 ya Pak ya. Saat sekarang pertumbuhannya ya 5,72. 5,72%. Akankah ini bertahan hingga nanti akhir tahun Pak? 5,72 kan year on year dibandingkan kuartal ketiga Betul. tahun lalu. Yang kita perkirakan year on year di akhir tahun itu sepanjang tahun sebesar sekitar 5,2 sampai 5,3. Wow, Ya. luar biasa cukup kuat kalau kita Cukup. bandingkan dengan beberapa Ya. negara lainnya Pak ya. Betul. Terlebih lagi kalau kita lihat ancaman global kan masih kita belum tahu kapan selesainya Rusia dan juga Ukraina. Apalagi inflasi kita juga bagus. Itu dia. Dari 5,9 turun ke 5,7 dan sekarang 5,42. Jadi inflasi juga mulai terkendali. Oke, jadi cukup positif tapi juga tetap waspada begitu ya Pak ya. Ya. IMF kemarin juga sempat menyinggung tuh Pak, menyebut juga Indonesia melihat perekonomian global saat ini. Jadi posisi perekonomian kita Pak Indonesia di tengah ekonomi global menghadapi nanti awan mendung lah. Semoga kemudian Indonesia juga tidak terkena dampaknya begitu berat. Ya memang kita harus waspada. Dan waspada itu terlihat dari Purchase Manager Index itu kita sudah mendekati 50,3. Tetapi negara lain seperti ASEAN, negara Jepang, kemudian negara Vietnam dan yang lain sudah turun di bawah 50, termasuk China. Berarti sudah ada pengereman di sektor-sektor tertentu. Nah ini yang harus kita jaga. Ya. Tapi berdampak langsung tidak Pak dengan kita? Ya tentu akan berdampak langsung, tetapi kita ada sektor juga yang sedang terang, seperti misalnya ekspor berbasis nikel, kemudian kelapa sawit, kemudian batu bara, kemudian juga terkait kertas dan yang lain, sehingga yang terang ini bisa membantu yang sedang masuk daerah abu-abu. Itu dia. Baik. Jadi paling tidak kalau bisa dikatakan Pak, mungkin untuk saat ini strategi perekonomian Indonesia untuk menghadapi tahun depan akan seperti apa? Ya, Singkat. tentu kita harus mengantisipasi. Jadi seperti sektor usaha menengah kecil UMKM, kita sudah melakukan melalui OJK restrukturisasi dilanjutkan sampai dengan 2024. Ya. Jadi termasuk untuk perekonomian sektor pariwisata Horeca di Bali. Jadi itu sudah memberikan relaksasi di sana. Kemudian berikut tentu kita antisipasi sektor yang PMI-nya turun di bawah 50. Oke, tapi kalau mungkin pesan untuk para pelaku usaha di Indonesia Pak, apa pesan untuk menghadapi, karena banyak juga yang khawatir Pak akan awan mendung ini. Pertama, tentu terkait dengan investasi masih ada kesempatan. Angin segar ya? Dan window-nya tuh sempit. Artinya tidak banyak window, sehingga tentu tahun depan kita mengharapkan investasi bisa masuk 1.400 triliun. Tahun ini diperkirakan 1.200. Jadi sebagai pengusaha nasional, kesempatan ini tolong digunakan sebaik-baiknya, karena dengan Cina lockdown itu sekarang kebijakan negara lain untuk mengurangi konten dari Cina. Seperti tekstil misalnya, mereka minta agar bahan bakunya disourcing dari tempat lain di luar Cina, termasuk di Indonesia. Itu ya. Jadi ini merupakan opportunity yang luar biasa. Peluang yang cukup besar. Ini Ya. tadi pesan dari pebisnis ulung nih, jadi harus diperhatikan juga begitu ya. Tapi kalau gitu Pak, jadi pengen kasih pertanyaan singkat untuk Pak Erlangga. Boleh dipilih, dijawab dengan cepat Pak. Ya. Politik atau bisnis? Politik. Politik Pak? Ya. Hari ini saja atau seterusnya di politik nih? Hari ini sampai 2024. Waduh, cukup clear and loud ya. Oke, Ya. kalau gitu kita akan bahas politik usai jeda ya Pak ya. Ya, Sesaat ya. lagi untuk Ya. Anda. Tunggu, Pak.